Sudah sejak tahun 20-an, saya ingin menggabungkan tiga kekuatan besar, ya nasionalis, ya agama, ya komunis, untuk menjadi kekuatan besar dalam revolusi kita. Revolusi yang menuju masyarakat sosialis, dan tidak mungkin aku memberdayakan PKI, karena akan membuat Nasakom tidak utuh lagi. Aku tidak mau perjuangan yang selama ini aku perjuangkan sia-sia. Maaf Pak, Bapak yang selalu mengajarkan bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan. Saya kira sudah saatnya bagi Bapak hendaknya berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa jenderal sudah dibantai oleh PKI dan mereka telah jadi korban. Tapi bagaimanapun, PKI adalah kekuasaan nyata dalam masyarakat kita. Kekuasaan yang harus dihimpun. PKI harus kita jadikan PKI Pancasila. Saya tidak yakin Pak, hal itu akan berhasil. Sudah jelas, komunis berlawanan dengan Pancasila. Hal itu menyatakan bahwa Pancasila hanya alat pemersatu. Ucapan itu sudah jelas kemana arah PKI bergerak. Bubarkan PKI! Bubarkan PKI! Bubarkan! Bubarkan! Harga-harga yang turun atau menteri-menteri yang turun? Ya! Aku tidak percaya dengan partai! Demi menjaga kewibawaan dan menjaga kepercayaan rakyat kepada pemerintah, maka perlu disusun kembali kabinet Menpora, termasuk harus bersih dari unsur-unsur PKI. Resah soal peraturan-peraturan kenaikan harga segera diperbaiki kembali, dan presidium kabinet segera menetapkan kebijaksanaan ekonomi dan keuangan untuk menstabilisir harga barang dan jasa. Sekali lagi, dengan tegas menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, dan menolak dengan keras timbulnya jiwa PKI. Menuntut kebersihan ormas-ormas berbau PKI dan antek-anteknya. Aku tahu tujuan mereka. Mereka mau menjatuhkan aku. Mereka mau membawa revolusi kita ke kanan. Sudah kukatakan berulang-ulang kali, revolusi kita itu di kiri, karena Pancasila adalah kiri. Maaf Pak, yang saya ketahui, mahasiswa dan rakyat Indonesia masih menaruh kepercayaan kepada Bapak. Aku sudah makan banyak asam garam politik. Aku juga tahu mereka sedang berpolitik. Jika kamu membicarakan pembubaran PKI, itu hal yang gampang. Dengan satu kalimat saja, aku dapat bubarkan PKI. Tapi itu akan menjadi persoalan yang lebih sulit. Tapi Pak, kita bisa mengajak rakyat menghadapi pergerakan bawah tanah komunis itu. Tidak usah kau gurui aku. Kau hanya seorang prajurit. Tugasmu hanya menjalankan apa yang kuperintah. Maaf Pak, saya tidak bermaksud. Saya hanya merasakan kewajiban apa yang saya rasa baik untuk masyarakat. Aku juga tidak pernah lupa ketika di Jogja kau tidak menjalankan perintahku. Kau memang kekeh. Aku juga masih percaya kepadamu. Karena itu, dulu kau kukasih kepercayaan menjadi Panglima Mandala. Dan sekarang, kuberikan kepercayaan kepada kau menjadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Saya kira tidak ada salahnya kita menerima undangan itu. Perjuangan kita kan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Jika dengan kita mengikuti kabinet tersebut bisa memperkuat perjuangan kita, tidak harus kita tolak. Malah saya melihatnya dengan adanya undangan itu menunjukkan kekuatan kita sudah diperhitungkan. Jangan jadi mahasiswa kalau tidak berani membela kebenaran dan keadilan. Tidak mungkin kalian bisa menjaga tujuan kalian kepada presiden hari ini. Kalau suasana memang tidak mengizinkan, nanti diatur saja kalian pertemuan khusus dengan presiden besok di Jakarta. Apa maksudmu semua separuh? Cuma setengahnya jaringan kita minta, Pak. Saya sudah bilang, ambil saja dari dana revolusi. Ini sudah dari dalam revolusi, Pak, tapi sebagian dana sudah dibagikan dan ada juga yang dipinjamkan. Ada demonstrasi mahasiswa, Pak. Mereka yang bertemu Bapak. Untuk apa? Mereka mau menyatakan protes terhadap Dewi Korea yang telah diubah, Pak.
Kan sudah bentuk komisi untuk meneliti keinginan rakyat dalam masalah ini. Jadi saya minta kalian untuk semua sabar dan serahkan semuanya kepadaku. Dan saya umumkan, siapa yang bisa turunkan harga akan saya angkat menjadi calon menteri. Mana dari kalian? Jangan hanya bisa berteriak-teriak di jalan. Dalam amanat pelantikan Kabinet Jayapura, Bapak menekankan bahwa soal sandang pangan akan diselesaikan dalam 2 tahun. Bapak juga harus tahu Pak, bahwa kesabaran rakyat itu ada batasannya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak menerima Tritura. Itu baik. Tapi aku tidak setuju dan aku sangat menentang kalian dalam melaksanakan aksi ini. Apa yang terjadi pada proyek indoktrinasimu itu? Keadaan menjadi seperti ini. Semua orang berkhianat kepadaku. Bung, tidak perlu merasa dihianati. Bung masih tetap menjadi pemimpin Indonesia yang baik. Mereka melihat PKI telah mendalami suatu pemberontakan dan itu berarti kalau kesetiaan seluruh wahoda pemerintah jangan dikhawatirkan. Dan kami tim TNI akan mengirim massa dan apel. Setiap anggota Kabinet Dwikora Republik Indonesia setia dan sebagai orde terdepan dari barisan-barisan Soekarno, taat kepada Yang Mulia Presiden seumur hidup, Mandataris MPRS Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, menyatakan kesiapsiagaan setiap Kabinet Dwikora kepada Republik Indonesia sebagai orde terdepan dari barisan Soekarno yang siap siaga bela revolusi nasional Indonesia dan pemimpin besar tunggalnya Bung Karno. Aku bukan hanya pemimpin nasional, aku sudah menjadi pemimpin dunia. Aku sudah memberikan ide-ideku di PBB. Jadi mana mungkin aku membubarkan PKI. Tapi Pak, kepentingan nasional harus diutamakan. Aku tekankan kembali, aku Soekarno tidak akan mundur semilimeter pun. Selama Bapak berpendirian seperti itu, mahasiswa akan terus bergerak. Itu pula keamanan dan ketertiban tidak akan berhasil ditegakkan. Saya hanya mohon sebagai seorang anak kepada Bapak mempertimbangkan kembali hal ini. Bagaimana nanti pandangan dunia terhadapku? Saya kira nanti akan ada jalan keluar, Pak. Saya yang akan membubarkan PKI. Nanti di saat yang tepat, Bapak tinggal ngegum saja. Tetapi revolusi kita tidak berbelok ke kanan, karena kita tetap anti rekolin dan kita tetap di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Sebagai kekuatan progresif revolusioner, semuanya merupakan barisan Soekarno untuk membuatkan kepada kita kembali melakukan komposisi manipolis. Hanya barisan Soekarno yang berwatak Pancasila. Saya menghendaki kekompakan seluruh menteri-menteri anggota Kabinet Dwikora yang disempurnakan bagi pembantu saya yang betul-betul mengikuti kepemimpinan saya sebagai presiden dan semuanya harus berdiri di atas jajaran-jajaran saya. Saya tidak menghendaki seorang pun yang tidak mengikuti kepemimpinan saya lebih baik terang-terangan. Kabinet Dwikora yang disempurnakan adalah alat revolusi yang merupakan badan politik yang terutama sekali harus menjalankan perjuangan politik. Oleh karena perjuangan politik itu bermacam-macam, maka dengan barang tertentu ada perbedaan politik. Nah, para menteri harus menghindari hal itu. Sebagai pembantu, saya harus berdiri di atas garis kepemimpinan saya dalam mengingatkan perjuangan ini memang sudah logis kalau ada yang kontra revolusi. Karena kita menentang imperialisme dan meletakkan dasar-dasar menuju masyarakat yang sosialisme. Jika di antara kamu ada yang tidak bisa ikut, silakan berterus terang. Saya dengan senang hati menerima pemberitaan itu. Saya akan gantikan kalian dengan orang lain. Sidang saya stop. Sebelum saya pergi, Pak Lemena pemimpin sidang ini. Di sini saya ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di sidang kabinet kemarin. Silakan saudara-saudara melihat kontekstan surat perintah ini. Selanjutnya, saya minta Bapak Basuki Rasman untuk memberikan penjelasan mengenai proses lahirnya surat perintah ini. Dengan ini, sidang saya tutup. Enggak. Dikarenakan Presiden Soekarno meninggalkan rapat tanpa memberikan perintah dan langsung memberikan perintah, Lemena langsung menutup rapat. Monggo, Bapak masih nggak enak badan. Silahkan. Silahkan. Terima kasih, Pak.
Kami bertiga datang untuk melaporkan bahwa Bapak Presiden Soekarno meninggalkan sidang kabinet tadi pagi dan dengan helikopter menuju ke Bogor. Bagaimana bisa terjadi demikian? Begini Pak, Presiden Soekarno menerima laporan. Padahal sebelum sidang saya sudah menjelaskan bahwa keadaan aman dan saya menjamin tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya sidang Pak. Sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Presiden. Saya minta maaf tidak dapat menemui beliau karena saya sakit. Sampaikan kepada beliau, saya diberi kepercayaan saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kami sengaja untuk menemui Bapak untuk menunjukkan bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami tidak ingin Bapak merasa dihakimi oleh APRI, oleh Angkatan Darat. Kami menyesal terjadinya peristiwa ini tadi pagi. Tapi kami harap Bapak tidak terpengaruh oleh kejadian itu. Tidak terpengaruh. Kalian mengatakan Angkatan Darat tidak meninggalkan aku. Kalian sendiri tahu tentara demonstrasi. Angkatan Darat itu demonstrasi untuk menjatuhkan aku. Tidak. Bapak menerima laporan. Amir, kau tidak perlu menutup-nutupinya. Aku tahu semuanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah sidang kabinet tadi? Tidak terjadi apa-apa, Pak. Aman. Kamu selalu bilang aman, aman, aman. Apanya yang aman? Demonstrasi berlangsung terus. Kamu yang harus bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Apa yang telah kamu lakukan untuk menghentikan demonstrasi-demonstrasi itu? Aku dirongrong-rongrong. Mereka sengaja membuat aku bekerja dengan tidak tenang. Tadi pagi seharusnya aku menyampaikan pidato penting. Dan kamu, Basuki, Yusuf, kalian juga tidak berbuat apa-apa. Tidak. Maaf mengganggu Pak, tindakan apa yang akan Bapak ambil kalau ternyata kemudian Bung Karno tidak menyetujui PKI dibubarkan? Saya bertindak atas nama Bung Karno, surat perintah mengenai pembubaran PKI. Saya tanda tangani atas nama Presiden yang paling tertinggi, pemimpin besar revolusi. Ini saya lakukan semata-mata untuk keselamatan bangsa dan negara juga. Untuk keselamatan Bung Karno juga. Apakah kalian putra? Hai lelaki sejati, berikan cinta sucimu pada hatiku yang kering. Duhai lelaki idaman, selimut